Ali wa Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar Suyuti nafa'ana Allah bi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Kita lanjutkan pembahasan tafsir Jalalain surah An-Naba ayat ke-27. Setelah kajian sebelumnya telah diceritakan bahwa bagi orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang kafir itu, mereka telah disediakan neraka jahanam. Mereka akan menetap di dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. La nihayata, tidak ada ujungnya. Artinya mereka itu adalah penghuni tetap neraka jahanam. Innahum, sesungguhnya mereka, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang melampaui batas itu kan ada siapa mereka, itulah yarjuna, tidak mengharapkan siapa mereka, yakhafuna, tegasnya tidak takut siapa mereka, hisaban, akan hisab. Ciri-ciri orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang kafir itu adalah mereka tidak percaya, tidak takut dengan akan adanya hisab atau akan adanya perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak ada keyakinan hari perhitungan itu akan ada, maka namanya tidak dihitung. Maka mereka akan berbuat semaunya sendiri. Sama seperti kita belajar tidak dinilai, maka biasanya belajarnya semaunya sendiri. Belajar-belajar, tidak-tidak, ngobrol-ngobrol, waktu ngaji, ngantuk-ngantuk, ketawa-ketawa. Nah, itu ciri-ciri orang yang melampaui batas. Liingkarihim, karena keingkaran mereka, al-ba'tsa, akan hari kebangkitan. Kenapa mereka tidak percaya bahwa akan dihisab? Karena mereka itu tidak percaya bahwa akan dibangkitkan. Maka kalau dibangkitkan saja mereka tidak percaya, maka bagaimana mungkin mereka mempercayai adanya perhitungan? Wa kadzabu, maka mendustakan siapa mereka, orang-orang yang melampaui batas tadi, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, Al-Qur'ani, tegasnya Al-Qur'an, kidzaban, dengan dusta yang sebenar-benarnya, takdziban, tegasnya dusta yang sesungguhnya. Ketika mereka mendustakan yaumul ba'ats,
ketika mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan, maka sesungguhnya mereka itu tidak percaya kepada ayat-ayat kami, kata Allah, tidak percaya kepada Al-Quran. Karena penjelasan, informasi, kabar tentang akan adanya hari kebangkitan dan hari perhitungan itu yang bawa adalah Al-Quran. Wa kadzabu bi ayatina kidzaban wa kulla syai'in dan akan setiap sesuatu minal a'mali dari perbuatan-perbuatan ahsoina yang menghitung siapa kami, hu akan kulla syai'in, hu akan segala sesuatu, Dopatna tegasnya mencatat siapa kami, hu akan kulla syai'in, kitaban akan kitab, maksudnya dalam satu kitab. Katsban tegasnya beberapa kitab. Fi lauhil mahfuzi, di lauhil mahfuz. Segala sesuatu, arti segala ini tanpa terkecuali kami catat, kata Allah, kami hitung, dan catatan itu akan terbukukan secara rapi di dalam satu kitab atau di beberapa kitab yang berada di Lauhil Mahfuz. Maka segala perbuatan kita ini, anak-anakku, tidak ada yang lepas dari pencatatan Raqib dan Atid, malaikat yang ada di kanan dan malaikat yang ada di kiri, sebagai tertib administrasinya Allah. Tuh, dicatat. Bukan berarti ketika kita ini dicatat oleh Allah melalui Raqib dan Atid, Allah tidak tahu, bukan. Dalam surah Qaf disampaikan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami, kata Allah, lebih dekat ketimbang urat nadinya sendiri. Tetapi ketika perlu dicatat, maka sebagai tertib administrasinya Allah tunjuk malaikat Raqib dan Atid. Raqib tukang catat amal kebaikan, Atid tukang catat amal kebaikan. Raqib bawa pena, tak bawa penghapus. Atid bawa pena, bawa penghapus. Apa maksudnya? Si Raqib ini begitu kita berniat saja berbuat baik, maka langsung ditulis. Baru niat. Di kelas mau sedekah permen sama kawan-kawan, langsung ditulis sama Raqib. Pas turun ke kelas, permennya tinggal di lemari, akhirnya tidak jadi sedekah. Tuh, niat sedekah itu sudah tidak dihapus oleh Raqib, karena Raqib tak bawa penghapus. Niatnya sudah tertera sebagai satu perbuatan baik. Beda dengan malaikat Atid, dia bawa pena, bawa penghapus. Sudah terniat di kamar. Pagi kau sekali. Kalau ketemu di kelas kaget, tadi. Kalau kau tidak balas, tangan ini. Niat lebat. Ketemu dia di kelas. Pas ketemu di kelas, dijingok-jingok yang numpang ini. Tangannya besar lah dia. Tinggi lah dia. Badannya besar lah dia. Akhirnya takut, tidak jadi. Nagi tidak jadi nangan-nangani. Padahal sudah terlihat tadi. Maka niat buruk yang tadi sudah dicatat oleh si Atid ini langsung dihapus. Dihapus. Paling dikasih catatan di bawahnya, tidak tuntas. Nah, segala sesuatu Allah catat melalui Raqib dan Atid, kitabnya ada di Lauhul Mahfuz. Untuk apa Allah mencatat semua perbuatan kita ini? Linujazia, agar membalas siapa kami, alaihi, atas kulla syai', atas segala sesuatu itu.
Sesuatu dicatat agar Allah balas. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik pasti dibalas baik, buruk pasti dibalas buruk. Maka berbuatlah baik agar kau dapat balasan baik. Balasannya datang dari Allah. Yang kita manusia berbuat baik, tapi balasannya datang dari Allah. Enggak main-main perbuatan baik. Wa min zalika, dan itu termasuk yang demikian itu, takzibuhum bermula takzibuhum dustanya mereka bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Termasuk dustanya mereka terhadap Al-Qur'an itu juga dicatat. Ketika dicatat tadi akan dibalas, dibalas. Fazuku, kata Allah, fazuku maka rasakanlah oleh kalian semuanya. Ai fayuqalu, tegasnya maka dikatakan lahum bagi mereka fil akhirati di hari akhirat, inda wuqu'il azabi, ketika ditimpakan azab, zuku rasakanlah oleh kalian semuanya jazaakum, akan balasan kalian. Tuh kata Allah, fazuku, orang-orang kafir, rasakanlah oleh kalian itu balasan terhadap perbuatan kalian di akhirat nanti. Allah mengatakan atau dikatakan kepada mereka ketika azab sudah ditimpakan kepada mereka, kata Allah, tuh, rasoilah oleh kamu. Itu akibat dari perbuatanmu yang ingal-ingal itu akibat kau melintang-lintang itu, rasakanlah sekarang. Tahu diri kau sekarang, ya. Apa nyawa? Mana tadi? Falan nazidakum illa azaba. Falan nazida, maka sekali-kali tidak nazida menambah siapa kami akan kalian semua, illa azaba, kecuali tambahan azab. Jangan berharap engkau yang enak-enak bakal kami tambah, kata Allah. Tidak bakal kami tambah, kecuali satu yang bakal kami tambahkan kepada kalian, yaitu azab. Azab yang ditambah-tambah oleh Allah. Ditambah bagaimana? Fauqa azabikum, di atas azab-azab kalian yang sudah ada. Nambah. Bukan ketika ditambah azab kalian itu hilang, bukan. Kalian sudah ada azab yang standar, tapi terus ditambah, terus gak berhenti ditambah. Tuh, jangan cita-citakan masuk neraka ya. Azabnya ditambah-tambah terus oleh Allah. Tambah uang jajannya, tambah azab terus. Nah, itu bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang melampaui batas. Innalil muttaqina mafaza, innalil muttaqina, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, mafaza, kemenangan tuh. Orang-orang kafir diazab, ditambah-tambah azabnya, disuruh merasakan pedihnya azab itu. Sementara bagi orang-orang yang bertakwa, Allah beri mereka kemenangan. Yang kafir-kafir masuk neraka, dia masuk surga. Dadah. Enak bertakwa itu, ya.
Maka nafauzin tegasnya tempat kemenangan fil jannati di dalam surga. Allah kasih tempat-tempat kemenangan di dalam surga kepada mereka. Berupa apa? Hadaiko, berupa taman-taman, berupa kebun-kebun. Basatina tegasnya taman-taman, tuh dikasih taman-taman. Taman ini mengisyaratkan suatu keindahan-keindahan. Kita akan dikasih keindahan, sementara orang yang kufur dikasih azab. Tuh, kenapa tidak enak? Kenapa tidak beruntung orang-orang yang bertakwa ini? Makanya kita ngaji ini biar jadi takwa, biar dapat yang indah-indah di dalam surga. Badalun menjadi badal min mafaza dari lafaz mafaza, au bayanun atau menjadi bayan atau penjelasan lahu terhadap lafaz mafaza. Allah kasihkan tempat-tempat kemenangan, uraiannya apa tempat kemenangan itu? Yaitu taman-taman. Apakah cuma taman-taman? Tidak. Wa a'naba dan anggur-anggur. Makanya anggur jangan minum di dunia, karena anggur adalah untuk di akhirat nanti. Minuman akhirat, minuman surga itu jangan diminum di dunia. Kenapa? Karena kalau kita minum di dunia, badan kita ini belum kuat. Kalau di akhirat badan kita sudah kuat sehingga nikmat, tidak memberikan mudarat. Akun ala mafaza, lafaz anaba itu atop kepada lafaz mafaza, makanya sama mafaza, anaba. Apakah itu saja yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Wa kawaiba, dan Allah berikan bidadari-bidadari. Jawaria tegasnya bidadari-bidadari. Taka abad yang ranum apa sudiyuna. Nah, yang ini tidak boleh diterjemahkan. Para ustadz silakan cari sendiri di kamus. Jamu kaibin, jamak dari kaib. Atroban yang sebaya, ala sinni wahidin atas umur yang sama. Sebaya bidadari-bidadari itu masih muda-muda. Masih gadis-gadis remaja. Sholat. Terus ada yang nanya, bagaimana dengan kami bang, yang perempuan-perempuan ini, apa ada biru darah? Bidadari ini, nah, dalam tafsir Jalalain ini dikisahkan gadis-gadis, dalam tafsir Ibnu Katsir juga dikisahkan sebagai gadis-gadis, tetapi di tafsir-tafsir lain, khususnya di tafsir Al-Misbah, itu kata-kata bidadari itu digambarkan dalam Al-Quran dengan hur. Apa hur itu? Hur itu terbebas dari jenis kelamin. Artinya pemberi kenyamanan, pemberi kenikmatan yang bebas dari jenis kelamin. Tergantung kita. Kalau kita di laki-laki, berarti dia berupa perempuan. Kalau dia perempuan, berarti berupa laki-laki. Hei Raffi Ahmad Yauna, tak sebanding. Ada lagi tafsir yang lebih luas, yang lebih dalam, mengatakan bahwa bidadari ini sifatnya itu adalah pemuas apapun yang menjadi hasrat kita di surga. Apa kalau kita playboy, berarti hasratnya ya bidadari perempuan tadi. Kalau kita ini hobinya zikir, maka bidadari itu berupa tempat zikir yang nyaman. Kalau kita ini pengagum, pencinta keluarga yang damai, maka bidadari itu berupa keluarga yang damai. Yang hobi makan, maka bidadari itu berupa makanan yang lezat-lezat. Nah, jajan koperasi ya kita angin. Kan? Tuh, ini tafsir bidadari dari aspek segala macam tafsir. Tetapi di tafsir Jalalain dikisahkan, digambarkan dengan
gadis-gadis yang cantik, yang lagi ranum-ranum, yang lagi muda-muda, sebaya. Nah, jangan lama-lama Pak bahas bidadari. Siap sama pikir. Jamu tirbin. Atsroba itu jamak dari tirbin. Dikasri ta'i dengan kasro ta'nya, wasukuni ro dan sukun ro-nya. Tirbin, tirbun. Wakaksan dan gelas-gelas dihakon yang penuh, maksudnya penuh dengan minuman. Oh, punya minum apa saja boleh. Penuh oleh apa? Khomron, dengan khomer. Khomer itu minuman surga. Jangan diminum di sini makanya. Kalau diminum di sini kau mabuk. Kenapa? Karena badanmu belum kuat. Di surga badan kita sudah kuat. Kalau sudah kau minum di sini khomernya, kau tidak kebagian lagi minum khomer di akhirat. Kenapa? Kau minum di neraka. Minuman orang neraka apa semalam? Tapi di tafsir lain, tafsir Ibnu Katsir misalnya, yang dimaksud dengan kaksan dihakon ini minuman-minuman yang penuh, bukan khomer maksudnya, tapi air-air yang jernih, air-air yang manis dan mengesankan. Oh, luar biasa. Pokoknya segala yang enak-enak tersedia di surga. Syaratnya apa? Bertakwa. Orang yang melintang-lintang tidak masuk, mengalingal tidak masuk, sembahyang ring-ringan